Hai bos, selamat datang lagi di channel ini. Kali ini kita akan bahas kisah drama yang cukup rumit tapi menarik. Jadi pastikan kalian udah nyiapin minuman dan makanan favorit biar makin santai nyimak cerita dari kita. Dan langsung aja kita mulai ke ceritanya. Cerita film dibuka dengan Malva dan sahabatnya yang bernama Isabella lagi asik yoga bareng. Di lantai 2 rumah, Oscar, pacar Malva, ngintipin mereka dari kejauhan. Oscar ini orang kaya raya yang jadi tajir karena jago main saham, apalagi di bidang kripto. Dia punya ruangan khusus yang dipakai buat mantengin grafik pasar 24 jam non-stop. Sementara itu, Malva adalah seorang jurnalis yang nulis buat media digital. Di waktu yang sama, ada cowok muda bernama Franco yang lagi naik bus menuju ke kota tempat Oscar dan Malva tinggal. Ternyata Franco ini adalah anak kandung Oscar yang udah 12 tahun gak ketemu sama si Oscar. Franco akhirnya sampai di kota dan secara gak sengaja ketemu Malva saat di pos satpam. Begitu tahu kalau Franco adalah anaknya Oscar, Malva langsung ngajak dia ke rumah. Di sana mereka ngobrol-ngobrol dan Franco bilang dia adalah fotografer yang sering upload hasil jepretannya ke Instagram. Malva penasaran lalu ngecek Instagram Franco dan ternyata kagum sama hasil-hasil fotonya. Di saat yang sama, Malva juga kaget karena tahu Oscar ternyata punya anak dan yang lebih mengejutkan, wajah Franco mirip Oscar tapi versi muda dan lebih segar. Gak lama kemudian Oscar pulang, tapi karena udah lama banget gak ketemu, dia sama sekali gak ngenalin si Franco. Oscar malah ngira ini adalah sepupunya Malva. Oscar kelihatan agak risih waktu Malva ninggalin dia berdua dengan Franco, ngerasa canggung. Tapi bukannya ngobrol akrab, Oscar malah nyusul Malva ke kamar. Oscar nanya kenapa Malva bawa Franco ke rumah. Malva jelasin kalau dia cuma bantuin Franco yang katanya anaknya Oscar. Malva bilang dia nggak masalah sama masa lalu Oscar, jadi nggak perlu terlalu khawatir. Setelah itu, Malva ninggalin mereka dan milih untuk berenang. Franco yang masih asing banget dengan suasana rumah itu cuma bisa duduk dan memperhatikan. Di waktu makan malam, Oscar mulai nanya-nanya soal kehidupannya Franco. Franco bilang dia dulu kerja jadi pramusaji dan baru aja lulus SMA. Tapi saat ditanya soal rencana ke depan, Franco bilang dia masih belum tahu mau jadi apa. Oscar mulai curiga dan berpikir Franco menghampiri dirinya cuma karena tahu Oscar udah jadi orang kaya. Dia terus terang nanya gimana caranya Franco bisa nemuin dia dan Franco jawab dengan simpel. Oscar adalah orang terkenal jadi gampang dicari lewat internet. Malva yang ngerasa Oscar mulai sinis sama anaknya sendiri berusaha mengalihkan topik dengan nanya kabar ibunya Franco. Dengan sedih, Franco bilang kalau ibunya udah meninggal 2 bulan yang lalu. Malva yang mulai merasa simpati nyuruh Franco istirahat aja di sofa karena pasti capek setelah perjalanan panjang. Tapi setelah Franco tidur, Oscar malah ngajak Malva untuk aktivitas malam biasa mereka lah. Tapi Malva nolak karena gak nyaman kalau melakukannya saat Franco masih ada di rumah, walaupun Franco lagi tidur. Oscar yang merasa ditolak jadi makin gak suka sama kehadiran Franco karena ngerasa suasana rumah jadi berubah. Tapi akhirnya naluri seorang ayah muncul. Oscar nyuruh Franco pindah tidur ke kamarnya supaya gak kedinginan di ruang tamu. Dan pagi harinya sebelum berangkat kerja, Oscar nanya ke Franco mau ngapain hari ini. Franco jawab dengan santai mungkin cuma bakal rebahan aja di rumah. Tapi Oscar nimpalin dengan nada yang agak menyinggung dan bertanya ke Franco apakah Franco butuh uang. Franco langsung nolak, dia bilang niatnya kesini murni cuma pengen kenal lebih dekat sama ayahnya sendiri. Setelah Oscar pergi, Franco mulai mengeksplor rumahnya si ayah ini. Dia pinjam semua perlengkapan mandi yang ada di kamar Oscar, lalu menelpon sama temannya. Franco cerita soal rumah mewah ayahnya dan betapa muda pacarnya ayah yang bernama Malva. Rasa penasaran tetap membawanya muter-muter ke rumah. Dia nemuin lemari pakaian Oscar dan tanpa sengaja lihat tas berisi segepok uang. Tapi Franco nggak sentuh satu lembar pun karena niat utamanya memang bukan nyari warisan. Oscar di tempat lain lagi ngobrol sama Hugo dan masih gelisah soal kehadirannya Franco.
Dia minta Hugo buat ngawasin anak muda itu. Hugo pun datang ke rumah Oscar dan ketemu Franco yang lagi berendam santai di jacuzzi. Mereka akhirnya ngobrol dan Franco nunjukin bukti tertulis bahwa dia beneran anaknya Oscar dan Hugo langsung percaya. Lucunya saat Franco nanya soal daun kering, Hugo langsung aja dia ke rumah karena kebetulan Hugo punya stok. Nah, dari situ mereka malah jadi akrab karena punya hobi yang sama nih. Di tengah obrolan santai, Hugo nanya soal Malva. Franco bilang Malva asik untuk jadi teman, tapi yang bikin gak sreg, Malva pacaran sama ayahnya sendiri. Menurut Franco rasanya aneh banget. Sementara itu, Malva lagi teleponan sama Isabella, dia nyeritain soal Franco. Dia nggak nyangka anaknya Oscar ternyata setampan itu. Bahkan Isabella nyeletuk nyuruh Malva buat macarin Franco juga, dan Malva pun cuma ketawa. Waktu dia minta Franco ambilin minum dan matanya sempat melirik sekilas ke tubuh Franco walau cepet-cepet dialihin pandangannya. Malam pun makin larut dan Franco yang lagi tidur tiba-tiba kebangun karena dengar suara aneh dari kamar ayahnya. Waktu dia intip ternyata Oscar dan Malva lagi bercocok tanam dengan suara yang cukup mengguncang dinding. Franco yang shock langsung balik badan dan besok paginya Oscar marah-marah karena perlengkapan mandinya diambil semua oleh Franco. Tapi Franco tetap cuek. Sialnya saat dia nyelonong masuk kamar Oscar, dia malah melihat Malva masih pakai kostum semalam. Dan canggungnya bukan main, dia langsung kabur dari kamar. Siang itu, Malva dan Franco duduk santai di pinggir kolam. Malva bilang mereka beruntung bisa nyantai jam segini, sementara banyak orang di luar sana lagi kerja banting tulang. Franco cuma nyengir. Sementara itu, Oscar makin stres karena nilai sahamnya anjlok. Dia mulai merasa tekanan dari banyak sisi. Hugo menyarankan untuk siap-siap karena media pasti bakal ngejar wawancara. Tapi Oscar malah nyuruh Hugo yang maju. Franco sendiri teleponan lagi sama temennya. Temennya itu kagum banget sama Malva setelah lihat Instagramnya Malva. Dia tanya pernah nggak si Franco ini tertarik sama pacar ayahnya sendiri ini. Franco pun akhirnya jujur, dia bilang pernah tapi itu cuma sesaat aja. Scene selanjutnya nunjukkan Oscar lagi sibuk dan cuek banget waktu Franco coba ajak ngobrol. Dia bilang nanti aja karena dia lagi kerja. Franco makin kesel karena merasa selalu diabaikan. Lalu dia ngajak Malva buat jadi model fotonya. Akhirnya Malva setuju karena lagi senggang. Mereka pun mulai sesi foto bareng dan Franco mulai merasa nyaman. Malva juga kelihatan enjoy. Setelah itu, Malva menyarankan Oscar buat bersikap sebagai ayah dan bilang kalau kasih perhatian ke Franco, karena ini bukan soal duit tapi soal perasaan. Sementara itu, Franco mulai curhat lagi ke Hugo dan ngaku dia kesel banget karena Oscar nggak pernah benar-benar nganggep dia sebagai anak. Franco yang mulai terbawa suasana setelah sesi foto tadi mendekati Malva yang sedang santai mendengarkan musik. Malva mengajak Franco ikut mendengarkan lagu favoritnya. Keduanya jadi tenggelam dalam momen yang tenang sampai akhirnya Franco yang gak tahan dengan gejolak rasa nekat mencium Malva. Setelah kejadian itu, Franco panik dan langsung curhat lagi ke temennya, tapi bukannya nasihat, temennya ini malah bilang kalau itu bukti bahwa Franco memang sudah tertarik kepada Malva. Franco akhirnya memberanikan diri minta maaf ke Malva soal ciuman tadi, tapi Malva bilang dia nggak marah kok dan minta Franco untuk nggak terlalu mikirin itu. Dia bisa paham kalau mungkin Franco cuma sedang bingung sama perasaannya aja. Kemudian Franco menyampaikan rencananya kepada Oscar untuk pergi ke Buenos Aires, mengikuti kursus fotografi yang disarankan sama Malva, tapi Oscar di sini malah nggak setuju. Dia bilang Franco nggak perlu capek-capek mulai dari nol karena sudah punya jalur sukses yang siap diwariskan, yaitu bisnisnya. Franco tetap ingin mengejar jalannya sendiri, tapi Oscar seperti biasa terlalu sibuk untuk mendengarkan pendapat orang lain. Akhirnya Franco merasa kecewa lagi dan Malva yang mendengar semuanya ikut sedih. Franco makin terjebak dengan pikirannya sendiri soal Malva. Dia bahkan sempat membayangkan sedang bercocok tanam dengan Malva yang ternyata itu hanyalah mimpi. Mimpi yang menandakan perasaannya ini makin tak terbendung. Keesokan paginya, Franco memberanikan diri nanya hal yang udah dia simpan sejak lama ke Oscar.
Kenapa Oscar dulu ninggalin dia sama mamanya? Oscar hanya bisa jawab singkat dan bilang, apa yang sudah hilang dari hidup, biarlah hilang. Franco sangat terpukul mendengar itu, dan ternyata ayahnya memang sengaja meninggalkan mereka demi ambisinya. Oscar tidak merasa bersalah, justru menganggap itu semua jalan menuju kesuksesan. Franco pun memutuskan pergi dari rumah itu. Saat dia beres-beres, Malva sempat bertanya ke Oscar, kenapa membiarkan Franco pergi gitu aja? Tapi Oscar jawab, mungkin lebih baik seperti itu. Hubungan mereka pun berakhir di sana. Malva juga memilih meninggalkan Oscar karena selama ini hanya merasa jadi pelengkap, bukan pasangan sejati. Oscar menuduh Malva pergi karena dia mulai bangkrut, tapi Malva membantah. Dia pergi karena Oscar tidak pernah benar-benar memahami siapa dirinya. Oscar akhirnya bicara dari hati ke Franco, katanya bukan karena dia membenci Franco, tapi karena Franco mengingatkan pada masa lalu yang ingin dia kubur, yaitu kemiskinan, keterbatasan, dan seorang wanita sederhana yang pernah dia tinggalkan. Oscar meminta Franco tinggal, tapi Franco menolak. Dia memilih pergi dan tidak akan pernah kembali. Di saat yang sama, Malva juga mulai berkemas meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Kini Oscar benar-benar sendiri, ditinggal anak dan kekasih, serta dihantam kegagalan di dunia bisnis. Tekanan mentalnya memuncak. Tak sanggup menahan semua beban, Oscar akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di rumah mewah yang dulunya penuh dengan ambisi. Dan film pun berakhir di scene itu. Itulah alur cerita filmnya. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan alur film yang seru lainnya dari kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!